Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Edupedia Dodit. Pada kesempatan yang baik ini kembali lagi dengan saya Dodit Setiawan Santoso atau biasa dipanggil dengan Pak Dodit, yang pada kesempatan kali ini akan saling berbagi ilmu mengenai salah satu materi di dalam bahasa Indonesia. Ya, salah satu materi yang wajib untuk dipelajari di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu teks laporan hasil observasi. Pada kesempatan sebelumnya atau video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Dilihat dari pengertian dan juga ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, kami akan mengajak kalian melanjutkan untuk memahami teks laporan hasil observasi. Dilihat dari struktur ya. Nah, ini menganalisis isi dan aspek kebahasaan ya. Jadi struktur dan juga kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita menginjak dari materi inti, kita terlebih dahulu mereview ulang atau membahas ulang mengenai pengertiannya saja, yaitu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu jenis teks laporan yang digunakan untuk menyampaikan hasil suatu kegiatan observasi atau penelitian. Disebut juga teks klasifikasi, dan juga perbedaan LHO ini berbeda dengan teks deskripsi. Oke, langsung ke pembahasan inti yaitu struktur ya. Di dalam teks itu pasti ada struktur yang membangun dari teks itu sendiri, terlebih teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan umum yang di dalamnya berupa definisi atau pengertian ya dari apa yang akan dibahas di dalamnya atau objek yang akan dibahas. Kemudian struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Kenapa ini harus ada? Karena ini bunyinya laporan hasil observasi, berarti ada yang akan dilaporkan. Dilaporkannya berupa deskripsi. Nah, deskripsinya ini berupa penggambaran dari hasil penelitian dengan apa adanya, tidak ada ditambah dan juga dikurangi dari hasil yang didapatkan. Nah, di dalam pernyataan umum yang berupa definisi tadi, nah ini biasanya terdapat pada paragraf pertama. Ya, biasanya terdapat pada paragraf pertama, ya. Kemudian paragraf selanjutnya itu termasuk aspek yang dilaporkan. Jadi perlu diingat pernyataan umum yang berupa definisi itu ada di paragraf pertama di dalam teks laporan hasil observasi atau LHO. Nah, di dalam pernyataan ini menyampaikan hal umum. Ya, semisal bumi atau tata surya adalah apa, gitu ya, pernyataan umum. Secara umum, pengertian secara umum. Yang selanjutnya diperinci. Nah, pada paragraf berikutnya, berarti paragraf berikutnya sudah masuk aspek yang dilaporkan. Nah, itu tadi pengertian atau hal-hal yang menyangkut dari pernyataan umum. Jadi, pernyataan umum itu berupa definisi, kemudian terdapat pada paragraf pertama, biasanya menyampaikan hal-hal umum. Kemudian aspek yang dilaporkan, nah itu berupa deskripsi tadi. Nah, deskripsi yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan. Jadi hasil observasinya dilaporkan dalam struktur yang kedua, yaitu aspek yang dilaporkan. Yang di dalamnya, yang di dalam paragraf tersebut, teks yang dibahas itu berbeda dari setiap paragrafnya. Jadi paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya itu berbeda. Ya, ada poin-poin tertentu. Semisal paragraf pertama membahas mengenai
bentuk, kemudian paragraf selanjutnya mungkin fungsi atau tujuan dari objeknya. Nah, ini sesuai hal yang kita dapatkan dari hasil observasinya. Oke, itu tadi strukturnya, berarti ada dua, pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Sudah jelas ya? Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh analisis struktur ya dari teks laporan hasil observasi. Nah, sudah saya berikan salah satu teks berjudul lingkungan. Nah, di sini sudah ada juga keterangan hasil analisis yang dilakukan, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Nah, di sini sudah saya berikan warna yang berbeda. Nah, ini yang warna oranye atau kuning ini membahas mengenai struktur tadi, yaitu struktur yang ada di dalam LHO, ada dua, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Sedangkan yang putih ini merupakan teksnya ya. Nah, di sini sudah jelas paragraf pertama itu masuk di pernyataan umum, sedangkan paragraf selanjutnya sampai terakhir itu ada di paragraf atau struktur yang kedua, yaitu aspek yang dilaporkan. Dan yang perlu diingat pada video yang sebelumnya bahwa LHO atau teks laporan hasil observasi itu tidak ada kesimpulan atau penutupnya. Di sini bisa dilihat tidak ada kesimpulan atau penutupnya karena tujuannya agar tidak ada penambahan dari pendapat pribadi dari penulis itu sendiri. Jadi semua hal yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu bersifat apa adanya sesuai dengan hasil di lapangan ketika kita melakukan penelitian ya, tidak ada pengurangan dan juga penambahan dari hasil tersebut. Oke, ini tadi contoh analisis struktur. Kemudian selanjutnya terkait dengan kaidah kebahasaan. Apa itu kaidah? Kaidah itu merupakan norma-norma. Norma-norma itu juga termasuk peraturan. Nah, itu yaitu peraturan tentang kebahasaan. Jadi, yang namanya peraturan itu harus ditaati dan harus ada di dalam suatu teks ya, yang merupakan ciri-ciri dari teks yang satu dengan teks yang lain. Nah, di dalam kaidah kebahasaan teks LHO ini ada 5 ya. Yang pertama menggunakan kalimat definisi ya. Contohnya, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Kata adalah ini merupakan kalimat definisi. Nah, jadi ketika nanti kalian menganalisis teks laporan hasil observasi, mencari tentang kalimat definisi, cari kata definisi seperti adalah, yaitu, merupakan, dan sebagainya. Ya, yang merupakan yang termasuk dari kalimat definisi. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contohnya, di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang. Nah, kata yang di sini merupakan kata sambung. Kata sambung itu banyak sekali. Bisa kalian cari di internet. Ya, itu banyak sekali kata sambung atau mungkin dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa kalian lihat di internet dan juga ada aplikasinya, sudah ada ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, terkait kalimat dan pengertian dan juga contohnya yang lebih rinci nanti akan kita bahas pada slide berikutnya mengenai kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Nah, di sini pengertian yang secara ringkas yaitu kalimat simpleks itu kalimat yang menggunakan satu verba atau kata kerja, sedangkan kalimat kompleks kalimat yang menggunakan dua verba atau lebih. Nah, kemudian verba itu apa? Verba itu kata kerja. Kemudian yang keempat menggunakan sinonim dan atau antonim. Sebagai contoh, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Jadi,
tubuh atau badan ini merupakan sinonim. Jadi di dalam contoh ini menggunakan sinonim ya. Bisa juga kalian menggunakan antonim ya. Seperti panjang, pendek dan sebagainya di dalam satu kalimat itu ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir dari kaidah kebahasaan teks LHO itu menggunakan data angka ya. Data angka ini diperlukan untuk mencirikan bahwa apa yang dilaporkan itu ada keabsahannya atau ada nilainya ya. Jadi dengan adanya angka itu pembaca akan lebih memahami dan juga lebih menyetujui atau mungkin mengakui bahwa apa yang dilaporkan itu memang benar-benar real atau mungkin benar-benar data yang benar atau sesuai fakta atau faktual. Nah, sebagai contoh dengan kandungan 92% semangka bla bla. Nah, angka ini merupakan pembahasan tentang kandungan dari semangka. Mungkin kandungan semangka itu ada air dan sebagainya. Nah, itu bisa dibahas dalam bentuk angka ya. Oke, itu tadi kaidah kebahasaan teks LHO. Ada 5, yaitu menggunakan kalimat definisi, konjungsi, kemudian kalimat simpleks dan kompleks, kemudian sinonim, antonim, dan data angka. Semoga kalian paham. Nah, pada slide berikutnya itu khusus membahas mengenai kalimat simpleks dan kompleks. Ayo kita bahas bersama-sama. Apa itu kalimat simpleks dan kompleks dalam teks laporan hasil observasi? Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang menggunakan satu verba atau kata kerja dan menyatakan aksi atau peristiwa atau keadaan. Nah, kalimat simpleks itu juga disebut kalimat tunggal. Ya, kenapa tunggal? Karena memiliki satu verba ya atau satu kata kerja. Contohnya, Andi memakan pisang di kebun. Kata memakan itu merupakan kata kerja aktif ya. Ya, kata kerja berarti di kalimat ini hanya satu verba atau kata kerja yang digunakan. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat simpleks. Kemudian apa itu kalimat kompleks? Yaitu kalimat yang menggunakan dua atau lebih verba atau kata kerja dan menyatakan aksi. Kalimat ini juga disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya, jadi bedanya antara kompleks itu satu verba, sedangkan kompleks itu dua atau lebih verba. Disebut juga kalau simpleks itu kalimat tunggal, sedangkan kompleks itu disebut juga kalimat majemuk bertingkat. Karena majemuk itu banyak, bertingkat itu bertingkat-tingkat atau bertingkat ya. Kemudian di sini contohnya Andi membaca dan menulis buku di perpustakaan. Kata membaca dan menulis itu merupakan kata kerja atau verba. Jadi di kalimat ini menggunakan dua verba atau kata kerja. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat kompleks. Ya. Atau sebagai untuk mempermudah kalian menghafalkan simpleks. Nah, itu simple ya. Kalimat simpleks itu dari kata simple ya. Simple itu praktis ya. Hanya satu verba. Sedangkan kompleks itu dua verba. Kompleks itu banyak. Oke, itu tadi terkait dengan simpleks dan kompleks supaya saya harap paham atau kami harap paham. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk orang lain yang pada kesempatan kali ini ingin sekali menimba ilmu tentang materi-materi yang ada di Mapel Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.